Hari ini ada Kakak Yuyun, Kakak Esther, dan Kakak Teresia yang akan menemani adik-adik untuk beribadah bersama secara online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik, kirim ceria, dan juga harus siapkan hati yang gembira ya adik-adik. Betul kan kakak-kakak? Betul Kakak Esther. Adik-adik, semua harus gembira ya, ceria dan bersuka cita. Jadi sekarang untuk bergembira, kakak meminta adik-adik semua berdiri. Ayo kita di rumah berdiri, kita bernyanyi dan memuji Tuhan sambil gerak-gerakan badan supaya makin sukacita. Nah, adik-adik, kakak punya lagu yang bikin adik-adik bersuka cita. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Aku Bersuka Cita. Ayo adik-adik ya, kita nyanyikan bersama-sama dan ikuti gerakannya. Siap ya adik-adik? Kita mulai. Aku bersuka cita.
Yesus yang baik, yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami hingga kami ada sampai hari ini. Tuhan, berkati dan sertai ibadah infak kami di rumah masing-masing. Biarlah ibadah kami mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kakak Esther mau nanya sama adik-adik, siapa yang memberi kita tangan, kaki, dan mulut? Betul sekali, adik-adik semua pintar. Yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik, yang sudah memberikan kita segala sesuatu sehingga kita tidak pernah kekurangan. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan tangan? Dengarkan ya adik-adik. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Kakak, jadi apa yang harus kita lakukan dengan kaki kita? Dengarkan ya adik-adik. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Nah adik-adik, sekarang kita bersiap untuk firman Tuhan ya. Adik-adik di rumah, kita bersiap untuk berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Sambil berdoa, kita bernyanyi yuk. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan saja yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, bersama kakak layan di sini dan adik-adik di rumah. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, membuka hati pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 23 dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Adik-adik membaca di rumah ya. Adik-adik, menurut adik-adik sikap serakah itu baik atau tidak? Tuh adik-adik, sikap serakah itu tidak baik. Apa sih serakah itu adik-adik? Serakah itu artinya sikap yang ingin memiliki lebih daripada yang seharusnya. Contohnya seperti sikap yang suka merebut barang orang lain, terus suka mengambil barang milik orang lain, dan suka mengumpulkan dan menikmati sesuatu secara berlebihan untuk kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan teman. Jadi inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di Jemaat Korintus, bahwa sikap serakah itu tidak baik adik-adik. Nah, coba adik-adik lihat dalam ayatnya yang ke-20 sampai dengan ke-21. Kakak baca ya, sambil adik-adik menyimak. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah, pada masa itu perjamuan makan dalam pertemuan-pertemuan jemaat di Korintus tidak melibatkan seluruh anggota adik-adik. Siapa yang tidak dilibatkan adik-adik? Ya, mereka yang tidak dilibatkan
adalah mereka yang miskin, yang lapar, yang lelah, para budak, buruh, yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa adik-adik. Kasihan mereka. Mereka tidak bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya. Lalu, apa yang terjadi ini membuat Rasul Paulus tidak dapat memuji jemaat di Korintus. Sebab apa yang terjadi adalah keburukan dan bukan kebaikan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus adik-adik? Nah, kata Rasul Paulus, orang-orang yang kaya makan makanannya sendiri terlebih dahulu di rumah. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku egois atau serakah dengan menyantap seluruh makanan yang seharusnya dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Sikap ini penting adik-adik. Ayo, supaya apa? Supaya mereka tidak menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa. Coba adik-adik bayangkan, suatu ketika adik-adik sedang makan siang di sekolah dengan bekal yang sudah disiapkan oleh mama dan papa. Terus tiba-tiba ada teman-teman adik-adik yang tidak membawa makanan. Nah, bagaimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik tetap melahap makanannya dengan tidak mengajak teman yang tidak membawa bekal? Atau adik-adik sembunyi-sembunyi supaya teman yang tidak membawa bekal tidak melihat? Nah, bagaimana adik-adik? Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus 11 ayatnya yang 17 sampai 23 ingin mengingatkan kita semua bahwa sikap serakah itu tidak baik adik-adik. Sikap serakah itu hanya akan merugikan orang lain di sekitar kita dan juga merugikan diri kita sendiri. Jika kita serakah, apakah kita akan punya teman? Justru kita akan dijauhi oleh teman-teman adik-adik. Apa adik-adik mau tidak punya teman? Menjauhi sikap serakah berarti kita mau berbagi dengan orang lain adik-adik. Contohnya mau berbagi makanan, mau berbagi tempat dengan teman, mau berbagi mainan, dan lain-lain. Nah adik-adik, kakak ajak kalian ya buat menyaksikan cerita berikut ini. Adik-adik tetap duduk yang manis ya. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, "Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu." Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, "Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita." "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, "Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya." Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya.
Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Adik-adik, dari cerita tadi kita harus ingat terus ya bahwa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mengasihi berarti kita tidak serakah. Mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Nah, mulai sekarang adik-adik tidak boleh serakah. Jangan menginginkan sesuatu secara berlebihan. Jangan takabur. Kita harus mengucap syukur akan apa yang sudah kita miliki. Seperti apa kata lagu ini? Ayo kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256. Setelah apa yang Tuhan berikan setiap harinya kepada kita tanpa kekurangan, maka hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yang nanti persembahan syukur kita kumpulkan di rumah masing-masing di dalam satu amplop bersama dengan persembahan. Nah, sambil kita memberikan persembahan, adik-adik kakak ajak untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih akan firman yang boleh kami dengar melalui kakak layan. Tuhan Yesus, kami diajarkan untuk tidak serakah Tuhan. Kami boleh diajarkan untuk boleh mengasihi dengan cara berbagi kepada teman-teman di sekitar kami. Biarlah Tuhan, firman ini yang telah mengajarkan kami akan kebaikan dengan cara berbagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk
bangsa dan negara kami, kota baru, sehingga Tuhan melindungi kami semua dari sakit penyakit corona yang sekarang sedang menyerang dan membuat kami khawatir Tuhan. Segala kekhawatiran kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan sakit penyakit ini dan menyembuhkan mereka yang sedang terkena penyakit corona. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami yang ada dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi orang tua kami sehingga mereka selalu dalam keadaan sehat. Saudara-saudara kami, kakak, adik, kami mohon Tuhan melindungi mereka. Tuhan Yesus yang baik, tangan kami yang kecil telah Engkau pakai Tuhan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan boleh berkenan bagi pelebaran kemuliaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Sebelumnya, Kakak Layan mau berpesan kepada adik-adik. Adik-adik tidak boleh serakah ya. Adik-adik harus berbagi. Dan ingat pesan Tuhan Yesus bahwa kita harus mengasihi sesama. Nah adik-adik, mari kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita kembali bernyanyi dari Hidup Ceria 256. Kita nyanyikan ya adik-adik. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah hanya Engkau yang senantiasa memberkati kami semua, kakak-kakak layan di sini, adik-adik layan di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah ibadah ini senantiasa membawa sukacita di hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus